Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian tafsir kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Surat Abasa, surat ke-80, juz Amma, ayat ke-33. Abasa, surat ke-80, ayat ke-33, juz Amma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang sakhah, suara yang memekakkan telinga, yauma yafirrul mar'u min akhi, yauma pada saat, pada hari, yafirru lari, al mar'u seseorang, min akhi daripada saudaranya, wa ummihi wa abi dan daripada ummi ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa abi wa sahibatihi wa bani dan daripada sahibah istrinya atau pasangannya, orang yang paling dekat dengannya, wa bani dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Likulli, karena tiap-tiap imri'in, tiap-tiap orang atau setiap orang, minhum daripada mereka itu, yawma idin pada saat itu, ada sya'nu yughni, ada urusan yuni yang menyibukkannya. Wujuhu yawma idin musfirah, wajah-wajah yawma idin pada hari itu, musfirah berseri-seri, dhahikatun tertawa, mustabsyirah lagi gembira. Wujuhu yawma idin 'alaiha ghabar, dan ada pula wajah-wajah yawma idin pada hari itu, 'alaiha ghabar yang tertutup oleh ghabarah, debu, tarahaquha qatara menutupi akan wajah itu kegelapan. Qatara ulaika humul fajara, mereka itu adalah orang-orang kafir lagi durhaka. Itu terjemahnya. Mari kita paham. Setelah dalam ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menerangkan kepada kita berbagai macam nikmat yang dapat kita lihat dan kita saksikan, baik pada diri kita manusia ini ataupun yang terdapat di sekeliling kita.
sebagai bukti, sebagai dalil atas maha berkuasanya Allah, dan sebagai bukti, sebagai dalil pastinya hari kiamat, hari akhirat, hari kebangkitan hidup kembali. Maka ayat selanjutnya menyerangkan tentang kiamat itu. Sudah diterangkan bukti, jelaskan dalil-dalil baik pada diri kita ataupun pada diri kita bahwa Allah berkuasa, maha kuasa untuk menghidupkan sudah mati. Maka sekarang ayat ke-33 bicara tentang kiamat itu. Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila telah datang sakhah itu secara bahasa artinya suara keras yang memekakkan telinga karena saking kerasnya. Mula-mula sakhah itu makna sakhu. Memukul besi dengan besi. Besi dipukul dengan besi atau dengan benda keras lainnya, maka terdengarlah suara yang menyakitkan. Karena benda keras bertemu dengan benda keras. Maka daripada kata-kata itulah terambil kata-kata sakhah, suara keras yang membahana, memekakkan gendang-gendang telinga siapapun yang mendengar. Itu dahsyat. Kiamat salah satu namanya adalah as-sakhah. Kenapa kiamat namanya as-sakhah? Karena saat terjadi kiamat dimulai dengan peniupan sangkakala. Saat sangkakala itu ditiup atas perintah Allah, lalu petugasnya yang bernama Israfil meniup sangkakala. Keluarlah suara yang saking keras dahsyatnya, memekakkan, memecahkan gendang-gendang telinga. Itu makanya dinamai dengan sakhah. Awal terjadinya kiamat itu dimulai dengan tiupan sangkakala. Awalnya pernah kita sampaikan di rumah kita yang lama, tiupan sangkakala itu 2 kali. Ada juga yang menyebutkan 3 kali. Tiupan pertama, tiupan aba-aba dimulainya kiamat. Tiupan pertama sebagai aba-aba, sebagai isyarat dimulainya kiamat. Itu hancur-hancuran. Tiupan kedua, tiupan membangkitkan hidup kembali yang sudah mati. Itu yang mengatakan tiupan 2 kali. Sementara ulama lain memahami tiupan itu 3 kali. Juga tercantum dalilnya dalam Al-Quran. Yang pertama namanya tiupan sifatnya mengejutkan atau tiupan memulai kiamat. Tiupan kedua, tiupan mematikan siapa saja yang hidup, yakni siapa saja yang sudah hidup, siapa yang sudah hidup nanti dimatikan semua tanpa kecuali.
kecuali Allah saja yang maha hidup. Tiupan terakhir dimulainya kebangkitan atau hidup kembali. Ini yang memahami tiga kali. Mana yang benar? Ya benar saja. Yang jelas tiupan sakala itu pasti asur. Cuma supaya kita jangan sakit kepala, pening-pening, jangan kita pikirkan sangkakalanya. Bentuknya, besarnya, lubangnya, warnanya, di mana terletaknya, berapa besar muncung malaikat peniupnya, tidak benarkah malaikat itu memegangnya sampai sekarang. Tidak usah kita timbulkan pertanyaan seperti itu, sakit kepala. Imani saja, percaya saja bahwa ada namanya sangkakala dan ada namanya peniupan sangkakala. Apa itu imani? Yakini saja. Sebab orang kalau sudah beriman kepada Allah, maka apapun yang Allah katakan, sami'na kana atau amanna bihi. Amanna, kami beriman saja ya, tanpa menanya-nanya lagi. Sebab iman itu tidak perlu tanya setelah itu. Orang kalau percaya dia tidak akan nanya-nanya lagi, terima saja. Inilah keimanan yang bulat utuh. Apabila terjadi atau apabila telah datang waktu dan masanya ditiup sangkakala, sah, terdengarlah suara yang sangat-sangat memekakkan telinga. Mudah-mudahan kita tidak hidup di masa dan zaman itu. Sebab siapa yang hidup di akhir zaman dan mengalami kiamat, itu adalah orang yang celaka, orang kafir. Seakan dibiarkan mereka hidup agar mereka menyaksikan apa yang mereka ingkari, apa yang mereka tidak percaya. Seakan dibiarkan mereka hidup, rasailah apa yang kamu dustakan. Ini dia sah. Nah, apabila telah datang sah peniupan sangkakala itu, sah. Dan apabila itu telah terjadi, yauma yafir, itulah saat atau waktu di mana yafir, lari, bukan berlari-lari. Ini beda lagi. Kalau berlari-lari, orang ketakutan, menyelamatkan diri. Itu nanti terjadinya ketika terjadi kekacauan saat kiamat. Gunung berletus, bumi gempa, lautan bergelombang. Sedangkan tsunami saja sudah begitu lintang pungkangnya orang. Semalam juga gempa, saya terasa tsunami. Sekarang bukan hanya tsunami, gunung meletus. Bukan hanya gunung yauma takunul jibalu, gunung-gunung seakan-akan kapas saja yang dihambur-hamburkan. Nah, saat itu nanti orang berlari ke sana, berlari ke sini seperti laron. Ini gambarannya berlari-lari karena ketakutan ingin menyelamatkan diri. Tetapi kemana akan pergi untuk selamat lagi? Ayat ketika kita berbunyi supaya tertangkap kita, bunyi ayatnya begini: yauma yakunun nasu kal farashil mabthus.
supaya tertangkap di kita bagaimana hiruk pikuk kacau balaunya orang berlari ke sana berlari ke sini, bukan untuk apa, untuk menghindar, tapi untuk menyelamatkan diri. Ya seperti al-farash. Farash itu binatang yang mengelilingi lampu atau api, serangga di malam hari. Kadang ketika hujan gerimis datang gitu. Nah sifatnya dia terbang tidak beraturan, putar. Kata kita tidak beraturan, sebenarnya teratur, tapi mata kita melihat dia seakan-akan terbang ke sana ke sini tanpa tujuan di dekat api. Nah ini kan gambaran manusia nanti ketika terjadi kiamat itu lari ke sana, lari ke sini. Tapi kemana mau lari? Ainal mafar, kemana lari? Sebab yang gempa itu bukan Sumatera Barat, bumi yang gempa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, buminya yang gempa. Yang meletus itu bukan Gunung Merapi saja. Di Sumatera Barat saja ada Gunung Senggalang, Gunung Merapi, Gunung Senggalang, Gunung Sago, Gunung Salak, Gunung Padang, Gunung Piaman, Gunung Tandike, Gunung Anso, Gunung Alem, Gunung Kerinci. Tidak ada gunung soal gunung. Kepasayan namanya. Itu baru Sumatera Barat, Barat luar. Nah, semua gunung-gunung al-jibal yauma takunul jibal, semua gunung-gunung. Nah, kemana hendak lari? Lari ke sana. Supaya tertangkap di kita suasana saat kiamat itu seperti itu. Seperti apa? Seperti suasana laron atau anai-anai yang terbang kian kemari mengelilingi api di malam hari. Maka digambarkan juga dalam surat Al-Hajj nanti perempuan yang hamil, gugur kandungannya, dia tidak peduli. Dan itu yang dipikirkannya. Yang dipikirkannya diri. Ibu yang menyusukan anak, lepas anak daripada pangkuannya, tidak peduli, dia lari. Bukan anak yang diingatnya. Begitu hebat suasana. Wataran nasa sukar. Engkau lihat ketika itu manusia seperti mabuk. Wa mahum bisukar. Padahal mereka tidak mabuk, tetapi azablah yang sangat dahsyat. Walakinna adzabana syadid, tapi azab sangat dahsyat. Itu suasana ketika huru-hara kiamat. Tapi nanti ada pula lari dalam artian orang menghindar, mengelak daripada tanggung jawab, mengelak, menghindar daripada menolong membantu orang lain. Ketika seorang ayah datang kepada anak, ketika suami datang kepada istri, ketika karib datang kepada karib, ketika itu orang mengelak, menghindar, lari, bukan berlari, lari, menolak, menghindar, karena ingin menyelamatkan diri. Nah, itulah namanya nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi. Saat dimana orang ingin menggadaikan semua untuk menebus diri, menggadaikan semua yang bisa digadaikannya untuk menebus. Nah, maulah orang menggadaikan anak-anaknya, menggadaikan istrinya, saudara-saudaranya, kolega-kolega, kerabat atau familinya, atau menggadaikan orang semua di seluruh bumi ini supaya dirinya selamat daripada azab. Nanti ketemu dalam surah Al-Ma'arij, begitu bunyinya.
Itu semua kan menggambarkan suasana ketika peniupan sangkala, ketika peristiwa kiamat terjadi, dan ketika setelah selesai itu semua. Di sini mana? Fa idza ja'atis saqqah yauma yafir. Pada saat di mana lari seseorang daripada saudaranya, wa ummihi daripada ibunya, wa abi daripada bapaknya, wa sahibati daripada pasangan hidupnya, suami atau istrinya, wa bani daripada anak-anak. Kenapa? Jawabannya sudah ada, li kulli li lantaran, karena, lantaran atau karena, kulli tiap-tiap atau setiap imri'in, setiap orang, minhum daripada manusia yang ada ketika itu, yauma idzin pada saat itu ada sya'nun, ada urusan. Sya'nun itu urusan. Urusan apa? Urusan yang membuat dia sibuk, menyibukkan dan membuat dia sibuk, yang ketika itu dia tidak mempedulikan siapa saja. Dia memikirkan diri sendiri. Dia menolak, dia menghindar. Ketika itulah seseorang berandai-andai. Andaikan dia tidak jadi ini, andaikan dia tidak pernah mencalonkan jadi presiden dulu, tidak pernah menjadi ini dulu, tidak pernah menjadi ini, tidak pernah menjadi. Pokoknya orang ketika itu ingin tidak punya beban, sehingga tidak ada orang yang mau memang. Andaikan dia tidak jadi bapak, tidak jadi ibu, banyak andainya. Dia ingin lepas, ingin bebas dari semua tuntutan. Kenapa? Dia tidak ingin dituntut, dia memikirkan ada sya'nun, ada urusan yang sedang dihadapinya, sehingga dia sibuk menyibukkannya. Dan ketika itulah seseorang tidak dapat membantu, menolong orang lain. Ibu lihat, bapak lihat itu surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan itu surat yang ke-44. Ad-Dukhan. Surat ke-44 ayat 41. Halaman sekian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketemu ayat 41. Kita ambil ayat 40-nya dulu. Inna yawmal fasli sesungguhnya hari kiamat itu yang disebut dengan Al-Fasli, hari keputusan. Al-Fasli, keputusan. Hari di mana Allah memutuskan perkara urusan semua makhluknya. Bernama ada Al-Fasl, Yaumul Fasl. Sesungguhnya hari atau Yaumul Fasli, hari kiamat itu adalah miqat. Miqatu majma', saat waktu di mana mereka dikumpulkan semua. Saat di mana mereka siapapun mereka, termasuk kita, semua ajmain tanpa kecuali.
di mana miqat waktunya sudah ditetapkan, sudah ditentukan bagi mereka semua ajmain. Jadi sesungguhnya hari keputusan itu hari di mana mereka disidang, diadili, dan Allah memberikan keputusan untuk masing-masing kita manusia. Waktunya, di mana waktunya untuk mereka telah ditetapkan, telah ditentukan untuk semuanya. Miqatu, itulah hari waktu mereka semuanya telah ditetapkan untuk dikumpul. Pasti dikumpul, pasti diikut, dan pasti semuanya diputuskan dengan sebijak-bijak. Kajian kita kemarin, Asma Husna Al-Hakam Al-Hakim. Itulah hari yauma, saat di mana la yughni maulan an maula. Saat di mana atau ketika di mana seorang teman dekat, karib, maulan itu teman dekat, orang yang sangat dekat dengan kita, siapapun yang paling dekat dengan kita. La yughni, tidak dapat memberikan manfaat syai'a, sedikit pun jua. La yughni maulan an maulan syai'a, tidak bermanfaat dan tidak dapat memberikan manfaat faedah, pertolongan, bantuan. Maulan, seorang karib terhadap karibnya yang lain, seorang teman terhadap temannya yang lain, agak sedikit, tidak bisa. Wahum la yunsarun, mereka tidak akan ditolong. Illa man rahimallah, kecuali orang yang Allah beri rahmat. Rahmat Allah juga lah nanti akan menolong, akan membantu, akan melapangkan, akan meringankan, akan memudahkan orang. Rahmat Allah. Nah, siapa yang mendapat rahmat Allah, maka di hari itu dia mendapat bantuan, mendapat pertolongan, mendapat keringanan, mendapat kemudahan. Innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ini gambaran di mana andaikan seseorang ketemu, berjumpa, nampak teman, kawan, atau siapa saja yang paling dekat dengan kita, nampak, ketemu, tidak bisa berbuat apa-apa. La yughni, la yughni. Yang ada cuma yubasfarunahum, hanya bisa melihat. Bisa, hanya bisa melihat saja. Arti melihat itu nampak ada, tapi kita tidak bisa berbuat. Karena kita juga disibukkan dengan diri kita. Ini gambaran yang diberikan oleh Allah supaya kita bersiap untuk menghadapi hari ini. Wala yas'alu hamimun hamima, seorang teman dekat tidak akan menanyakan keadaan teman dekatnya. Kalau kita ketemu kan bisa bertanya, bila pulang? Apa kabar? Laba orang gini. Bisa. Dia mau lagi go. Ya kan? Bisa bertanya. Ketika ketemu, ketika jumpa anak-anak begini. Dia saya anak-anak. Kalau ulang saya anak sudah lama. Bisa ketemu dunia. Tapi ketika melihat, hanya melihat, yubassarunhum, hanya bisa melihat. Boleh? Lihat Quran Al-Ma'arij, surat Al-Ma'arij, surat ke-70. Al-Ma'arij, surat yang ke-70, ayat 10. Halaman 568.
ujung ayat, ujung surat. Wala yas'alu, dan tidak menanyakan hamimun, seorang teman yang dekat, konco palangkin, kawan selapiat sakatiduran. Hamim, teman yang sangat dekat, teman karib, konco palangkin, kawan salalok, kawan sepergaulan, salapiat sakatiduran. Lais saja, tidak akan menanyakan seorang teman dekat, teman dekatnya lain. Dia tidak akan menanyakan keadaan, tidak sempat, tidak ada waktu. Yang ada apa? Yang ada cuma yubassarunahum, yang ada melihat saja. Ayat 11. Yubassarunahum, mereka hanya saling melihat, tapi tidak bisa apa-apa, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yubassarun, hanya dapat saling melihat, saling memandang. Kenal, ada kenal, ya kenal lah, kan kita juga. Andaikan kita ketemu nanti kita kenal. Kenapa kenal? Kan wajah ini juga. Tidak bertukar wajah yang tertukar, tidak begitu. Yang tertukar itu istri di dalam pilihan. Istri yang tertukar, wajah nak tertukar, wajah ini juga. Kenal. Kan pernah kita kaji dulu bahwa ketika kebangkitan, ketika berbangkit itu wajah ini juga, bentuk ini juga, setua ini juga. Kan ada yang modal, setua ini juga. Seperti kita ini juga bangkit, cuma tidak berbaju. Baru nanti bertukar keadaan kita itu di surga atau di neraka. Di surga bertukar kepada arah yang lebih baik, di surga bertukar kepada arah yang lebih jelek. Kita lihat, andaikan ibu ketemu dengan saya nanti, awak akan punco palangkin gini, Pak. Tidak ada, saya tidak bisa buat apa, tidak bisa buat. Hanya melihat. Yubas ayat 11 ya. Ayat 11 mereka yubassaruna, mereka hanya saling melihat saja. Kenapa hanya itu yang bisa? Jangankan membantu orang, menolong diri sendiri saja. Ini gambaran saat terjadinya kiamat. Kita harus bersiap. Mana dikatakan kepada kita wattaqu inna zalzalatas saati syai'un azim. Kamu itu takut, waspada, hati-hati dan pelihara dirimu semenjak sekarang. Karena kegoncang kiamat itu suatu yang sangat luar biasa. Tidak boleh jangan enteng. Tidak boleh jangan sepele. Apalagi di saat nanti dihidupkan, dikumpulkan, ini luar biasa. Keputusan yang akan kita terima nanti. Jadi yuwassarunahum. Ayat 11 ya. Yuwassarunahum yawaddul mujrim. Yawaddul mujrim. Yawaddu, berkeinginan, ingin, al-mujrim, ingin sekali orang-orang yang berdosa. Andaikan jikalau sekiranya bisa yaftadi, mereka menebus, yaftadi dirinya daripada azab, daripada siksa yaumazin pada saat itu, bibani, ditebusnya itu. Jadi jangan kamu membantu, malah anak itu bisa dijadikannya sebagai barang gadaian. Ini anak saya ambil. Begitu hebat suasana. Lau yaftadi yawaddul mujrim, berkeinginan sekali kalau bisa orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu. Jikalau seandainya sekiranya bisa yaftadi, dia menebus dirinya daripada azab, daripada siksa, daripada kesengsaraan saat dan hari itu. Mau dia menebus dengan siapa? Ini anak saya, ambil.
Kenapa anak ini yang dulu membuat saya begini, bagaimana begitu? Bukan tidak boleh beranak, tapi anak bisa melalai. Nah kan begitu. Anak itu kan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Kan fitnah, melalaikan. Nah orang-orang yang dilalaikan, difitnah oleh anak segala macam, dia anak kok pangkabala di dunia. Pangkabala ya Allah nak aku ambil senang nakmu. No. Tidak bisa. Ada tertangkap maksudnya ibu? Pak, ada tangkap ya? Yawaddu ingin al-mujrim orang yang bergelimang dengan dosa besar. Lau jikalau sekiranya bisa diizinkan dan boleh, yaftadi dia menebus dirinya daripada azab, daripada siksa, daripada kesengsaraan hari itu, sehingga dia selamat. Mau dia menebus, dengan apa ditebusnya? Ini anak saya. Tidak cukup sahibatihi wa bani, sahibatihi wa akhi. Sahibah ayat 12, istri dan istrinya tambahnya, tambah lagi saudaranya. Tidak cukup juga wa fasilatihi, dan keluarga besarnya fasilah, allati tu'i yang selama dunia melindunginya, bisa diandalkan membantu menolongnya. Tidak juga wa man fil ardi jami'an, semua siapa saja yang di bumi ini, andaikan dia yang pemiliknya, dia yang punya, ambillah ya Allah semua isi dunia ini, orang-orang, manusia-manusia di bumi ini, ambillah. Dengan presiden-presiden saya, ambillah. Asalkan saya salah, tapi tidak bisa. Wa man fil ardi, siapa saja yang ada di bumi jami'an semuanya, summa yundi, lalu dia selamat. Kalla no, tidak bisa. Itu agak-agak kamu saja itu, pangana kamu saja begitu, tidak bisa. Jangankan menolong, membantu, meringankan, malahan andaikan bisa mereka jadikan semusah. Sekali lagi ini gambaran suasana apa yang akan kita lalui nanti di akhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbekal, orang yang berbenah, orang yang bersiap untuk menghadapi itu. Siapa yang bersiap, dia tidak akan kecewa. Siapa yang berbekal, dia tidak akan sengsara. Berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah sebaik bekal takwa. Syukur kita kepada Allah karena kita sudah beritahu ini. Syukur kepada Allah, Allah telah memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi nanti, sehingga kita bisa. Nah, gini. Saya contohkan begini. Bu, Pak, apa terangadamu, ibu terangamu kepi ke Padang yo. Di Lembahan longsor. Jembatan ampuh, sehingga antrian berkilo-kilo sampai ke Padang, pada panjang ya. Ibu itu berterima kasih nggak kepada orang tua atau marah? Nah, terima kasih sama orang tua atau marah? Makasih, terima kasih ya muncul kita. Nah, kita sudah siap. Bakai awak wajib ke Padang, Wah janji orang Teluk Bayu dah tujuh kapal pada gua pilih tibu ni tibu leh. Sini apa jadi ini? Pulang lauda judulnya. Kita siap-siap kemana lewatnya? Kemalala dengan saya. Atau ke Solok, kasih tinjau,
Nah, terima kasih. Sekarang ini Nabi Muhammad sudah sampaikan. Makasih kita kepada Nabi. Syukur. Allah juga sudah sampaikan. Nih. Sehingga kita bisa mengambil sikap maancang-ancang. Jalih loh. Itu gunanya ilmu. Ilmu akhirat itu harus diilmui. Sesuatu yang akan diilmu itu sesuatu yang akan ditempuh. Sesuatu yang akan ditempuh, sesuatu yang akan kita turut harus kita ilmui dulu. Kita minta informasinya dulu. Agak jarang juga orang mau minta informasi. Ustaz, ibu kabur ibu apa? Buya. Ustaz, atau nama lainnya dengan Sutai. Ambo ko rasanya lah kapai mati. Kira-kira nangka mau persiapkan. Jarang juga orang begitu. Kapai mati, mulu Allah kamu bawa kamu kami. Sore-sore bagai perlu sinanda. Sore-sore kartu keluarga, kartu kuning nggak perlu, KTP, ATM nggak perlu. Sang gua modal lama kok bawa juga tak? Sang gua dulu masih ada gini, bawa enggak? Tanya ya. Mestinya begitu. Mestinya awak dapat informasi hari ke kiamat. Iyo. Jadi persiapan awak nang kaji kok ada nanti hidup balik, ada surga dan aku baju sarono. Gitu mesti. Kalau dia ya. Gitu. Nah, Allah sudah turunkan informasi. Nabi sudah jelaskan. Surah mati Nabi ditinggalkannya itu penjelasan. Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan ini. 2 pusaka. Pelajarilah, hayatilah, amalkanlah. Nanti kamu akan dapat tuntunan. Kalau kita tidak pelajari ayat-ayat ini, ya kita tentu mengangak-angak saja. Tidak mengangak, mengangguk. Tidak marah, madu. Syukur kita belajar, syukur kita tahu. Ini peristiwa yang akan terjadi. Adakah cara untuk bisa selamat? Ada. Apa itu takwa? Takwa. Ya takwa lah. Mari kita tengok. Mau ibu melihat? Bapak maunya. Surat ke-59. Ayatnya saking hafal bagi orang dapat. Bismillah Al-Hasyr. Sering dibaca oleh imam. 59. Ayat ke-18. Ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'mal. Berapa kali takwanya? 2 kali. Yang disuruh bertakwa orang. Karena dasar takwa itu iman. Wahai orang-orang yang mengaku beriman atau orang-orang yang beriman,
Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sudah ketemu belum? Apa takwa? Laksanakanlah perintah Allah, hentikanlah larangannya, taati aturannya. Pedomani kitab sucinya Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Itu takwa. Wahai orang beriman, bertakwalah. Kenapa kita suruh bertakwa? Karena kedahsyatan, kengerian petaka huru hara kiamat itu sangat syadid, dahsyat luar biasa. Dan wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan nafsu seseorang diri, mada taksibu, terbalik, ma qaddamat, apa yang qaddamat, yang telah dia persiapkan. Lihat untuk hari besoknya kiamat. Qaddamat itu bekal apa yang telah dipersiapkannya berupa amal saleh. Seperti kalah. Secara bahasa qaddamat itu begini. Lihat saya. Sekali ini mohon lihat saya. Jangan menikur-nikur saja yang tua-tua. Yang tua-tua itu yang lihat saya. Yang tadi saya kata. Qaddamahu, ini qaddamat. Nah, kok dia mendahulukan, mengemukakan. Tuh. Teman. Kita belum pulang, tapi barang-barang sudah nyampai di situ. Itu yang didahulukan. Awak masih di Makkahnya baru, tapi nang korma, itu baru. Awak masih di Jakarta ya baru, nang dodol, lado orang jual dahulu. Sebenarnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itulah yang telah kita kemukakan, itulah yang telah kita kirimkan, itulah yang telah kita persiapkan, baik atau buruk. Yang disuruh sini perhatikan, wal tanzur, bukan lihat, perhatikan. Sebab nazrul itu melihat dengan memikirkan. Dan hendaklah perhatikan apa yang telah, bukannya belum, yang telah kamu buat itu apa? Selama ini apakah banyak yang baiknya, yang buruknya? Bekalnya apa? Sudah mengilmui itu atau belum? Sisihkanlah, luangkanlah waktu untuk itu, untuk bersiap itu. Jangan dicari pula waktu luang, tidak ada waktu luang. Mana ada waktu luang? Sampai kepanjang sih. Luangkan waktu. Kalau kaji awak, kalau bayu bana luangkan waktu. Apa-apa namanya luangkan waktu apa-apa. Kalau apa-apa nak bisa siang hari malam. Siapkan waktu sebagaimana kita siap untuk pergi baralek, siap pergi petang kaji, siap mencari membola, siap untuk pergi basaluang, pergi hobi saluang, siap pergi berburu. Siapkan waktu untuk apa? Untuk mencari bekal dan membekali diri. Tapi ilmunya dulu. Wal tanzur ma qaddamat, apa yang telah kamu bekali, kamu persiapkan bekal, lalu kamu buat. Jadi apapun yang telah kita lakukan, yang telah kita perbuat, yang telah kita amalkan, sebenarnya semuanya itu adalah sesuatu yang telah kita persiapkan. Sekarang yang diminta, tengoklah lagi, perhatikan lagi. Nalah takarajon salamuko yang telah dibuat selama ini, apakah berupa hal-hal yang akan bermanfaat untuk kita di sana atau justru menyusahkan? Kalau tidak, cepat sebelum tiba masanya, sebelum tiba waktunya,
kesempatan masih ada. Mumpung masih ada waktu, syukur. Ini yang diperintahkan. Jadi dikasih kabar seperti itu bukan mempertakut-takuti, tapi agar kita berkemas bersiap untuk menghadapi. Bu, hari ko jalabe ha. Yo kapai yo bu yo, hari jalabe ba. Takut itu enggak? Enggak. Kita harus pai. Cuma kita cari payung. Payungnya payung hitam. Gadang ada payungnya. Siapkan diri untuk kita mau ke sana. Langit rasoka, langit rasoka runtuh. Labik mana hujan? Cari payung. Ambil baju dingin, baju angin. Nah, tanya saya jawab. Hari kau jalan labik, nak kerja baju dingin, baju angin. Tilapia. Pertikai ulama. Jawab saja sendiri-sendiri. Kita carilah baju atau mantel dan segala macam, karena kita tahu begitu dikasih informasi kita, ini kiamat, ini akhirat, ini kematian, ini kebangkitan, ini nanti hari hisab. Kita harus ke sana, ya, dekat. Wal tanzur, dan lam, hendaklah memperhatikan nafsun seseorang ma qaddama, apa yang telah, bukannya belum, apa yang telah diperbuatnya, dan apa yang telah diperbuatkan itu kan itu yang sudah dikirim ke sana ke dalam catatan malaikat, ya. Kalau dilaporkan ke malaikat menulis nih. Nah, lihat lagi, namanya introspeksi. Kalau pulang di balai, mengukik barang balanjuan, baik ke balai, isi katiri yang terkuat itu dicari boleh. Di rumah, yo, kak si katiri yang boleh. Cari lihat. Kadang-kadang ini ada orang bertanya, kau pada cukup kok ni? Kepada aku, itu maha mana? Menengok balik, memeriksa kembali. Wal makat apa yang telah kamu lakukan untuk besok. Lihat lagi. Oh, kalau banyak yang salahnya, peluang masih ada. Banyak yang telerornya, waktu masih ada. Banyak dosa-dosanya, tobatlah, minta ampun. Kalau sudah ada bermasalah, tambah. Yang tak boleh pede itu. Oh, masalah pula banyak, tak usah lah. Itu pede namanya. Ujub. Diulang lagi. Wattaqullah. Berapa kali wattaqullah? Dua. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma wattaqullah. Diulang lagi. Dua kali takut. Itu namanya takkid. Takkid dikuatkan supaya kita jangan anggap enteng. Ano ya. Ano kenderawa. Ano ko. Kalau pai ke Bandung, pai ke Jakarta, kalau ada ketinggalan masih bisa di AB. Sarabeta mama tinggal. Di mana sarabeta mama? Dalam tas. Nah, sini. Sarabeta warna merah jambu. Kami sebesar itu. Tolong kirimkan. Masih bisa kan? Tapi kalau sudah terlangsung masuk kubur, apa? Telepon. Ada telepon. Apalagi nanti tiba di akhirat sana. Jadi mumpung masih ada, bisa dipahami?
Kita kembali lagi kepada surat Abasa. Kan kajian kita surah Abasa, surat ke-80. Fa idza ja'atis saffah. Itu tadi kajian. Apabila telah datang saffah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzi sya'nun yughni. Likulli karena tiap-tiap orang di antara mereka manusia itu saat itu ada urusan yang menyibukkan, urusan menyelamatkan diri, membela diri setiap orang. Maka orang tidak akan peduli dengan siapa. Jangankan mempedulikan siapa-siapa, malah mengorbankan orang itu. Ini anak saya, ini istri saya, ini pasangan saya, ini saudara saya, ini keluarga saya, ini segala macam saya ambillah demi dia selamat. Dan dalam surah Al-Ma'arij sendiri. Nah, sekarang saat itu nanti tiba, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Ini kelompok pertama. Nanti di akhirat sana hanya kita bagi dua saja, kelompok suada, kelompok yang bahagia, dan kelompok asyqiya, kelompok yang celaka. Kelompok yang bahagia berarti berbekal. Dia sudah berkemas-kemas, sudah bersiap-siap semenjak hidup di dunia. Nah, kelompok ini digambarkan di wajah mereka yauma idzin, pada saat itu musfirah. Wajah mereka atau wajah itu kan bukan wajah maksudnya, merekanya. Cuma gembira itu kan terpantul di wajah, mukanya berseri-seri. Itu kan tampilan apa yang sedang dialaminya. Kenapa yang sedang dialami nampak di muka? Kami nak ini kau Gunung Merapi tengah Kambuing. Itu kan menggambarkan dia sedang senang-senang. Gunung Merapi tengah Kambuing berhebatnya. Para sih. Gambaran ini wujuhu yawma idzin musfirah, wajah-wajah saat itu musfirah, berseri-seri wajahnya karena dia senang gembira. Ditambah lagi dhahikah, tertawa. Dhahikatun mustabsyirah, riang gembira. Karena dia termasuk kelompok bahagia, sebab di atas dunia dulu dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Inilah orang yang percaya. Itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang bahagia. Ini gambaran namanya. Gambaran. Pokoknya selagi masih ada waktu, selagi masih hidup, jangan buang-buang kesempatan. Jangan buang-buang waktu. Lebih-lebih orang tiba di tangga terakhir. Yang sudah 70 itu tangga terakhir. Ya. Tidak ada tangga berikutnya. Kalau bayi ada tangga berikutnya. Balita masih bisa berkhayal, tangga berikutnya. Anak-anak. Sudah anak-anak ada tangga berikutnya. Remaja. Sudah remaja belum cepat betul. Muda, sudah muda, dewasa, sudah dewasa, tua, sudah tua, bangka, sudah bangka, belito.
Nggak ada. Kalau anak-anak masih bisa berkhayal. Kalau saya, Bu, walaupun tidak boleh seperti itu, saya kan 53 habis, 54 masuk. Masih bisa berkhayal. Saya belum menjadi nyiak panah lagi, walaupun lah nyiak. Masih bisa berkhayal, tapi tidak boleh berkhayal. Masih ada angan, tapi orang 70 lewat. Tidak ada lagi. Nah, sekarang ada waktu kan, masih ada waktu kan. Nah, kita sampai kapan kita diberi waktu? Nah, kita tidak tahu. Ini menurut saya ibu-ibu bapak-bapak yang datang sekarang termasuk orang yang diberi Allah taufik, sehingga kita digerakkannya. Karena kita tidak akan mungkin belajar sendiri. Belajar sendiri itu bisa sesat. Baca sendiri, buku tidak bisa mengajari kita. Buku tidak bisa menegur kita. Buku tidak bisa menyalahkan kita. Buku tidak bisa mengarahkan kita. Buku itu apa yang kita pikirkan. Oh, internet ada. Ini setiap hari. Dia tidak bisa apa-apa. Internet. Google itu tidak bisa apa-apa. Ya Google tidak bisa apa-apa. Sumbernya entah benar atau tidak. Mau tanya, pada siapa tanya? Oh, ada ceramah saya dengarkan di sini. Kita hanya satu arah. Kita hanya melanggar saja. Lalu baik kesimpulan. Habis itu di-share ke orang lain. Berguru. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dipulai dengan belajar, tidak bisa nak guru. Sesat itu terjadi ketika orang belajar tanpa guru. Memang membaca itu membantu, tapi tidak bisa diandalkan 100%, tidak bisa. Berguru itu kepada orang, bukan kepada benda. Sering sesatnya, sering salahnya. Bukan tidak bermanfaat buku, bermanfaat. Bukan tidak bermanfaat internet, bermanfaat. Bukan tidak bermanfaat TV, bermanfaat. Tapi jangan kita semata-mata mengandalkan itu tanpa mau mendengar. Pergi ke ta'lim, bukan pergi ke ceramah, ke ta'lim. Kalau ingin ceramah, ya banyak orang ceramah. Tabligh akbar, ustaz dari mana? Ustaz dari Hong Kong. Ya janganlah, tidak masalah. Ustaz dari mana ini? Ustaz dari Taiwan. Ini mana? Ustaz dari Korea. Ini di Rusia. Datanglah, tidak masalah. Ceramah. Tapi kalau untuk belajar, habis uang kita kalau ustaz dari Korea datang ke sini terus. Syekh dari Rusia, berapa dia akan sanggup datang ke sini? Ini beda. Maka ada waktu, ada kesempatan, pakai manfaat. Luangkan waktu, tidak cerita kalau mencari waktu luang. Sampai kepanjang sih. Ini tak sampai barale. Sampai waktu tu. Hai, barale tak sampai. Jalan-jalan tidak bisa. Sampai jalan. Berjalan juga. Baknya jalan-jalan. Buntu jalan, dicari orang jalan. Orang kalau ke jalan. Gini. Nah, itu gunanya kaji kita sambung menyambung berurutan. Nah, sampai di mana tadi? Panjang itu apa? Dhahikatun mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarat. Ada pula wajah-wajah 'alaiha ghabarat. Ghabarat itu debu, gubar debu. Debu itu menunjukkan kekusaman. Debu kan menunjukkan kekusaman. Kusam. Tidak ada rononya. Cuma cari kulun. Kuncun macam. Pernah ibu mengulur macam? Bahasa orang awak, coa macam di kulun. Kuncun kuyu saya nak semangat. Nah, itu menandakan dia sedang sedih, sedang merana, sedang patah hati, sedang ditinggalkan oleh orang yang pergi. Nampak? Sekarang 'alaiha ghabarah, wajahnya itu ada debu.
Debu menunjukkan kesuraman. Mendung. Alaiha ghabarah. Tarhaq wa qatara. Dia diselimuti wajah-wajahnya. Apa? Oleh kehitaman atau kegelapan. Ini menggambarkan apa yang sedang dialaminya. Nampak di wajah. Tiba di surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhi yauma idzin ghasyiyah, tertunduk layu, muram durja. Tidak ada wajah-wajah yang menunjukkan kegembiraan. Ada pula wajah-wajah wujuhi yauma idzin na'imah bi sa'iha radiyah fi jannatin. Ini gambaran orang-orang nanti saat kejadian sangkakala ditiup. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Gunung Merapi ditinggalkan kabut. Langit tak bawan, cerah. Amin. Siapa gerangan orang yang wajah-wajah mereka kusam suram berdebu kelam? Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka itu adalah al-kafarah, orang kafir. Kafirnya luar biasa, kafarah. Al-fajarah, lagi sangat durhaka. Kedua-duanya pakai ta marbutah, menunjukkan sangat. Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka seperti itu adalah mereka al-kafaratul kafara, orang yang telah menghimpun sekian banyak kekafiran. Sebab kafarah itu menghimpun banyak kekafiran yang dilakukannya, banyak keingkaran. Apa itu? Ingkarnya berupa mengingkari wujud Allah, mengingkari kemahasaan Allah, mengingkari tentang adanya kehidupan akhirat, mengingkari adanya tentang kiamat, mengingkari tentang hal yang gaib pun banyak mereka ingkari. Namanya kafarah. Mereka inilah orang-orang yang kafir. Banyak kekafirannya, durhaka, banyak kedurhakannya, dosa, banyak dosa-dosanya. Itu kajian kita sepagi hari ini. Surat apa? Abasa. Intinya kiamat itu pasti. Kehidupan setelah mati pasti. Hari pembalasan pasti. Surga neraka pasti. Untuk itu mari bersiap-siap menghadapi yang pasti. Berbekal. Satu. Yang kedua, sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Yakni melaksanakan perintah, menghentikan larangan, mentaati aturan, berpedoman kepada Al-Quran. Sebaik-baik bekal adalah takwa, yaitu laksanakan perintah, menghentikan larangan, mentaati aturan, berpedoman kepada Al-Quran. Yang ketiga, hendaklah kita senantiasa memperhatikan persiapan-persiapan dan bekal-bekal yang akan dibawa. Yang keempat, saat kiamat nanti tidak ada tolong-menolong, tidak ada bantu-membantu. Seseorang hanya menyelamatkan diri. Baru nanti ada bantuan pertolongan atas izin Allah. Namanya syafaat. Syafaat.
terakhir yang kelima. Yang kelima lagi. Ya. Bahwa wajib kita syukur. Wajib kita syukur atas anugerah Allah kepada kita berupa hidayah. Dan berbagai macam anugerah, termasuk diberinya kita taufik, kemauan untuk berilmu. Mari kita berterima kasih kepada para guru-guru kita yang telah membimbing kita, para ulama-ulama yang telah meninggalkan kitab-kitab yang kita pelajari. Semoga itu semua menambah kepada mereka ganjaran dan pahala, dan juga bagi kita semoga menambah ilmu dan keimanan kita dan menambah bekal kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Diakhiri sampai di situ dengan mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.